Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu, kalian berjumpa dengan Pak Wawan walaupun hanya melalui video streaming ya. Kita akan belajar hari ini pelajaran matematika, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Semua anak-anak tutup mata, Pak Wawan akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang kuberikan atas setiap kami Bapa, sehingga hari ini kami boleh kembali belajar matematika Tuhan. Untuk kami Kau perlengkapi menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, dan kami percaya Tuhan video ini akan sangat berguna untuk kami belajar walaupun kami ada di rumah, tetapi kami percaya kuasa-Mu atas kami selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan memasuki materi yang baru setelah materi pengukuran. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Ya. Dalam pengolahan data kita akan belajar beberapa hal nanti. Ya. Kita akan tahu lebih dulu. Yang pertama yaitu yang A adalah mengumpulkan data. Nah, sebelum kita memperoleh sebuah data, maka kita harus melakukan proses pengumpulan data. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan data, yaitu yang pertama adalah dengan angket. Dengan angket ini membagikan lembar pertanyaan kepada responden, kepada orang-orang yang akan kita mintai datanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua adalah dengan wawancara. Dengan wawancara kita bertemu langsung dengan responden, dengan orang yang akan kita ambil datanya, kita tanya dan mereka akan langsung menjawab sehingga kita sudah memperoleh data. Yang ketiga yaitu kita akan melakukan observasi. Observasi ini meliputi dengan angket, dengan wawancara, tapi kita juga melihat kondisi situasi yang terjadi di lapangan. Oke, selanjutnya kita yang B adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Dari data yang sudah kita ambil, kita bisa menyajikan data tersebut dalam sebuah tabel. Nah, ini ada contoh tabel hobi murid kelas 4 SD Tunas Daud. Kita lihat ya, tabelnya seperti ini anak-anak. Hobi yang pertama adalah hobi membaca. Misalnya, itu ada 10 murid yang mempunyai hobi membaca. Kemudian olahraga ada 21 murid, menyanyi 14 murid, dan main musik 17 murid. Dan jumlah keseluruhan murid adalah 62, yaitu data yang sudah dikumpul atau disajikan dalam bentuk tabel, sehingga data tersebut menjadi mudah dibaca. Nah, yang berikutnya adalah kita akan membaca data. Ya. Sebuah data kalau sudah dimasukkan dalam tabel atau disajikan dalam tabel, maka kita akan sangat mudah untuk mengetahui dari data-data tersebut. Misalnya, berapa banyak murid SD Tunas Daud yang mempunyai hobi membaca? Ayo, berapa anak-anak? Ya, 10. Ya, 10 anak mempunyai hobi membaca. Kita lihat tabelnya lagi. Yang kedua, berapa banyak murid SD Tunas Daud yang mempunyai hobi olahraga? Berapa? Ya, 21. Pintar. Kemudian kita membaca data yang ketiga. Berapa banyak murid kelas 4 SD Tunas Daud yang mempunyai hobi menyanyi? Ya, berapa? 14. Oke, pintar ya, karena
sudah dalam bentuk tabel, jadi kita mudah membacanya. Berikutnya yang keempat adalah berapa banyak murid SD Tunas Daud yang mempunyai hobi bermain musik? Berapa? Ya, 17 anak. Dan yang terakhir, berapakah jumlah keseluruhan murid kelas 4 SD Tunas Daud? Kita bisa lihat di kolom jumlah ada berapa murid, yaitu berapa? 62 murid ya. Jadi dengan data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel, maka kita akan mudah untuk membaca data tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat yang slide berikutnya ya, D ya, menafsirkan data. Nah, dari data-data yang sudah kita masukkan dalam tabel, maka kita bisa menafsirkan data. Contohnya seperti ini pertanyaannya ya. Hobi apa yang paling banyak digemari murid kelas 4 SD Tunas Daud? Ayo, hobi apa? Ada yang tahu? Ya, tentu saja yang paling banyak 21 murid, yaitu olahraga. Ya, hobi olahraga paling banyak digemari murid SD Tunas Daud. Oke, contoh menafsirkan data yang berikutnya. Hobi apa yang paling sedikit digemari oleh murid kelas 4 SD Tunas Daud? Paling sedikit hobi membaca, hanya 10 anak. Berikutnya, berapa selisih hobi yang paling banyak dan paling sedikit yang digemari? Nah, kita bisa selisih, berarti mengurangkan dari yang banyak dan yang sedikit. Yang paling banyak tadi apa? Olahraga 21, kemudian membaca 10. 21 dikurangi 10 berapa? Ada yang tahu? Ya, kalian jawab sendiri. Oke, menafsirkan data yang keempat adalah berapa jumlah murid kelas 4 SD Tunas Daud yang mempunyai hobi membaca dan menyanyi. Ya, kita menjumlahkan saja. Berapa yang mempunyai hobi membaca? Yang mempunyai hobi membaca itu 10 anak. Dan yang mempunyai hobi menyanyi 14 anak. Jadi tinggal kita jumlahkan 10 ditambah 14. Berapa? Jawab sendiri. Berikutnya yang kelima. Berapakah selisih murid SD kelas 4 SD Tunas Daud yang mempunyai hobi bermain musik dan menyanyi? Kembali ke selisih, berarti pengurangan. Ya, yang hobi bermain musik ada 17 dan yang hobi menyanyi ada 14. Berapa? 14 kurangi 17? Ya, selisihnya hanya 3 anak. Oke, setelah kita belajar menafsirkan data, selanjutnya yang slide berikutnya adalah, ini ada contoh dulu. Contoh menafsirkan data ya. Oke, kita baca. Di bawah ini merupakan hasil ulangan matematika kelas 4 SD Tunas Daud. Wah, ini datanya. Ada 85, 90, 70, 75 dan seterusnya. Itu adalah data. Kalau kita membaca data seperti ini masih sangat sulit. Misalnya, berapa jumlah anak yang mendapat nilai 90? Wah, kalian harus menghitung mana yang 90. Itu sangat membingungkan. Supaya tidak membingungkan, maka perintahnya adalah berdasarkan data tersebut sajikanlah dalam bentuk tabel. Jadi kita akan memasukkan data-data di bawah ini atau data-data yang ada di slide ini ke dalam tabel seperti berikut ini. Ini sudah kawan masukkan ke tabel ya. Ya, ini adalah tabel hasil ulangan matematika kelas 4 SD Tunas Daud. Nah, kalau kalian memisahkan atau memasukkan data ke dalam tabel, kalian tulis dulu jumlah nilai-nilai, bukan jumlah, nilai-nilai yang didapat oleh anak-anak. Misalnya 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 ya. Yang paling kecil mendapat nilai 70, yang paling tinggi mendapat nilai 100.
Nah, kita bisa dari data yang tadi kita bisa coret, misalnya 70 kita garis satu diturus ya, turus itu garis satu ya, dari 70. Kemudian berapa lagi? Oke, kita lihat sebentar ya, slide yang sebelumnya. Oke, yang pertama 85, kemudian 90, lalu 70 ya. Jadi kalau yang pertama 85, maka kita garis satu 85, kemudian 90 garis di 90, 70 garis di 70. Nah, kalau jumlahnya 5, kita buat miring seperti itu sehingga nanti kita gampang menghitungnya. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat data yang tadi, anak yang mendapat nilai 70 di kursusnya ada 3, kita tulis 3. Yang mendapat 75 ada 6, 5 tambah 1 ada 6. Anak yang mendapat nilai 80 ada 7, yang mendapat nilai 85 ada 9, anak yang mendapat nilai 90 ada 8 anak, yang mendapat nilai 85 ada 4 anak, dan yang mendapat nilai 100 ada 3 anak. Kemudian jumlah pada tabel yang paling bawah itu ada jumlah. Jumlah adalah dengan menambahkan semua jumlah anak-anak yang beroleh nilai 70 tadi ya. 3 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 4 tambah 3, dan jumlahnya ada 40. Oke, bisa dimengerti? Oke, kalau bisa dimengerti, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, berdasarkan tabel data tersebut, sajikanlah dalam bentuk ya, sudah dulu dalam bentuk diagram batang. Wah, ini sesuatu yang baru bagi kalian mungkin ya, diagram batang. Bagaimanakah kita akan menyajikan dalam diagram batang? Oke, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Ya, yang E adalah menyajikan data dalam diagram batang. Dan kita mengubah atau membuat diagram batang, maka kita akan lebih mudah lagi untuk membaca data tersebut. Contohnya seperti ini. Oke, kita akan buat diagramnya. Sediakan buku kotak-kotak kalian. Ya, kita akan menulis dulu. Yang pertama adalah judul dari diagram tersebut ya. Oke, judulnya adalah diagram batang nilai ulangan matematika kelas 4 SD Tunas Daud. Nah, kita akan membuat garis vertikal atau sumbu Y dan garis horizontal sumbu X. Nah, kita tulis ya angka-angka di samping garis yang vertikal. Nah, dari 0, 1, 2, 3 sampai 10 itu merupakan banyaknya siswa atau banyaknya murid yang memperoleh nilai nanti ya. Sedangkan sumbu X atau garis horizontal, garis mendatar, kita tuliskan nilai-nilai yang diperoleh anak-anak. Tadi dari nilai berapa? Nilai 70 ya, nilai 70. Kita tuliskan 70 di tengah-tengah garis kotak kalian ya. Kalian nanti bisa, kalau terlalu kecil gambarnya, kalian bisa lompat 2-2 untuk 1, 2, 3 yang vertikal itu setiap 2 baru tulis 1, 2 kotak, 2 kotak, 3 seterusnya ya. Nah, untuk yang garis horizontal kita tuliskan nilai-nilai yang diperoleh oleh murid kelas 4 Tunas Daud ya. Nilainya ada 70, 75, 80, 85,
90, 95, 100 kita terus di tengah-tengah dari kotak-kotak itu ya. Berbeda dengan yang vertikal, itu di pas garisnya. Jaraknya sama, kalau satu kotak terus, kalau dua kotak terus. Nah, kita lihat data anak yang mendapat nilai 70 adalah 3. Maka kita akan membuat diagram batang di angka 70 sampai ke angka 3 ya. Nanti ada 3 anak yang mendapat nilai 70, maka tinggi diagram batangnya adalah sampai 3. Kemudian 75 yang mendapat nilai 75 adalah ada 6 anak, maka kita akan membuat sampai ke angka 6 ya. Banyaknya anak dapat yang mendapat nilai 75 ada 6. Oke, selanjutnya yang mendapat nilai 80 adalah ya 7 ya. Kalian nanti bisa balik lagi ke slide yang tabel hasil ulangan matematika. Kemudian yang mendapat nilai 85 itu ada ya 9 anak. Yang mendapat nilai 90 ada 8 anak. Kita buat diagram sampai angka 8. Yang mendapat nilai 95 itu ada 4 anak. Kita buat sampai di angka 4. Dan yang mendapat nilai 100 ada 3 anak ya. Ya, ada 3 anak. Nah, inilah diagram batang yang kita buat berdasarkan data tadi, kemudian data ulangan, lalu kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita buat diagram batang. Ya, nanti kalian ada tugas juga untuk membuat diagram batang. Oke. Berikutnya kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu yang F, menentukan nilai rata-rata, atau dalam bahasa statistik namanya min, rata-rata. Contohnya seperti ini. Kita mau langsung contoh saja supaya lebih mudah. Ya, contoh nilai hasil ulangan matematika murid kelas 4 SD Tunas Daud, kelas 4B SD Tunas Daud adalah sebagai berikut. Oke, ada 60, 70, 80 dan seterusnya. Ya, itu angka-angkanya. Nah, tugas kita adalah mencari nilai rata-rata. Berapakah nilai rata-rata nilai ulangan matematika murid kelas 4B tersebut? Ya. Untuk mencari nilai rata-rata, maka kita harus menjumlahkan nilai-nilai tersebut seperti ini ya. Rata-rata adalah tambahkan ya, 60 tambah 70 tambah 80 tambah 60 dan seterusnya, lalu dibagi dengan keseluruhan data atau banyaknya data tersebut ya. Jadi kita bisa hitung 1, 2, 3 itu dan seterusnya sampai yang terakhir yang mendapat nilai 80 itu ada 20 ya. Berarti akan kita bagi dengan 20. Kalau datanya ada 19 kita bagi 19, datanya ada 15 kita bagi 15. Nah, dari penjumlahan tersebut rata-ratanya, maka kita hasil penjumlahannya adalah 1460 dibagi dengan banyaknya data seluruhnya 20. Maka hasilnya adalah 73. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika murid kelas 4B SD Tunas Daud adalah 73. Bisa dimengerti? Nanti kalian
bisa tanyakan juga kalau masih bingung pada orang tua kalian, karena ini hal yang sangat orang tua kalian pasti bisa mengajari kalian. Rata-rata kalau bingung ya, tanya ke orang tua atau nanti tanya Pak Wawan ya, bisa langsung tanya ke Pak Wawan. Kemudian slide berikutnya, setelah kita bisa menghitung nilai rata-rata atau min, yang slide berikutnya adalah menentukan nilai tengah. Bahasa statistiknya adalah median. Kita langsung ke contoh saja ya. Contoh yang pertama, jika banyaknya data itu ganjil. Tahu kan ganjil? Ya, ganjil itu kalau 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Jika banyak data ganjil ya. Nah, contohnya seperti ini. Nilai hasil ulangan matematika Doni selama semester 1 adalah sebagai berikut: 60, 70, 80, 65, 60, 90, 55, 75 dan 80 ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 kali ulangan. Berarti datanya adalah ganjil 9. Nah, perintahnya adalah tentukan median dari data tersebut atau tentukan nilai tengah dari data tersebut. Nilai tengah, sebelum kita menentukan nilai tengah, maka kita harus mengurutkan angka-angka atau nilai tersebut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Biasanya yang paling kecil adalah nilai 55 ya. Ini sudah kuantumkan 55, kemudian ada 60, 60, 65, 70 ya. Nah, ini yang sering anak-anak lupa adalah mengurut saat disuruh menghitung nilai tengah. Anak-anak lupa mengurutkan, jadi langsung dicari mana yang di tengah, itu aja ya. Itu yang sering salah. Nah, kita harus mengurutkan data tersebut, lalu kita cari yang paling di tengah-tengah. Kalau ganjil pasti ada yang nilai tengahnya itu, yaitu yang 70, yang di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari depan, dari belakang juga 1, 2, 3, 4, 5. Itulah nilai tengah atau median dari data tersebut, yaitu 70 ya. Ingat, data harus diurutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar, atau sebaliknya boleh juga dari yang besar ke yang kecil ya. Kalau nilainya ada yang sama, ditulis semua seperti itu. 60, 60, itu juga ada 80, 80, jangan dihilangkan ya, nanti hasilnya akan berbeda. Oke, selanjutnya kita akan ke slide contoh kedua dulu. Nah, kalau tadi jika data itu banyaknya ganjil, kalau genap ya. Nah, sekarang kita akan melihat jika banyaknya data genap. Tahu kan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kita lihat nilai ulangan matematika Doni selama semester 2 adalah sebagai berikut: 95, 65, 80, 60, 70, 100, 90, 70, 65 dan 80. Banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 nilai ulangan, berarti datanya genap. Tentukan median atau nilai tengah dari data tersebut. Untuk menentukan nilai tengah, jangan lupa kita mengurutkan data tersebut dari yang paling kecil ke yang besar ya. Seperti ini, kita mau urutkan. Ada 60 yang dapat 65 2 kali, 70 2 kali, 80 2 kali. Nah, kalau datanya genap, kita tidak bisa langsung yang di tengah-tengah yang mana. Nah,
kita cari dua data yang di tengah, yaitu 70 dan 80 ya. Kalau kita hitung dari pinggir sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5 ya, 10, kemudian dari pinggir sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, berarti 70 dan 80 ada di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara menghitung median dari data tersebut adalah dengan menjumlahkan nilai yang ada di tengah-tengah tadi, yaitu 70 tambah 80 ya, lalu kita bagi 2 ya, kita bagi 2, maka 10 tambah 80 adalah 150, lalu 150 kita bagi 2 akan mendapat nilai 75. Jadi sudah dapat median atau nilai tengah dari data genap, yaitu 75. Oke, ada yang masih bingung ya? Jadi sekali lagi mau ingatkan, data harus diurutkan dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya ya. Lalu kita hitung data itu genap apa ganjil. Kalau datanya ganjil, hasilnya langsung ketemu yang ada di tengah-tengah. Kalau datanya genap, itu kita harus cari dua datanya dari tengah, lalu kita jumlahkan, lalu dibagi 2 ya. Mudah? Oke, pasti mudah lah. Anak-anak tunas Daud tuh selalu memperhatikan dan pintar-pintar kalian ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu menentukan nilai yang sering muncul ya, atau dalam bahasa statistik itu modus ya. Menentukan nilai yang sering muncul atau sering didapatkan ya. Kita lihat dengan contoh saja seperti berikut contohnya. Nilai ulangan matematika murid kelas 4B SD Tunas Daud adalah sebagai berikut ya, 60, 70, 80, 60 lagi dan seterusnya. Nah, kita hitung saja. Oke, perintahnya adalah tentukan nilai yang sering muncul atau modus. Jawabnya adalah, nah, kita tulis nilai yang dapat 50 mendapat nilai 50 itu ada 1 murid. Kemudian yang mendapat 60 ya, bisa dengan dicoret yang dapat 60 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 murid. Yang mendapat 70 ada 1, 2, 3 murid. Yang mendapat nilai 80 itu ada 7 murid, dan yang mendapat nilai 90 ada 3 murid. Nah, dari data ini kita sudah bisa lihat yang paling banyak didapat oleh murid nilainya adalah nilai 80, yaitu 7 murid yang mendapat nilai 80. Dengan demikian, nilai yang sering muncul atau modusnya adalah 80 ya. Gampang kan? Ya, tapi harus teliti ya, seringkali kita kelewatan dalam menghitung. Itu yang membuat salah ya. Jadi kalian harus lebih teliti lagi. Tidak usah tergesa-gesa kalau mengerjakan ulangan, kalau mengerjakan latihan, karena ini perlu ketelitian. Oke, kita lanjutkan ke latihan ya. Nanti kalian bisa kerjakan latihan ini di rumah ya, hasilnya nanti bisa dikumpulkan mungkin dalam 2 hari, setelah 2 hari ya kalian bisa kerjakan lalu kumpulkan. Nah, latihan di bawah ini merupakan nilai ulangan tematik kelas 4 SD Tunas Daud ya. Nah, nilainya seperti ini ya.
Kemudian perintahnya adalah berdasarkan data tersebut sajikanlah dalam bentuk tabel. Ya, jadi buat tabel tadi yang ada nilai, terus jumlah siswa. Ya, kalian masukkan yang dapat dari yang kecil berapa ini? Yang paling nilai yang paling kecil 75. Kalau saya dapat 75, ada berapa anak? Dapat nilai 80 berapa anak? Ya, dan seterusnya nanti kalian kerjakan. Dia mau pindah dulu ini kali supaya dapat menutupin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang B adalah berdasarkan data dalam tabel yang sudah kalian buatlah diagram batang nilai ulangan tematik. Ya, ulangan tematik ya, bukan matematika ya, nilai ulangan tematik. Bisa kan? Seperti contoh di depan tadi, kalian buat tabel. Ya, kemudian yang B adalah dari tabel tersebut kalian buat diagram batang. Oke, latihan yang kedua yang harus kalian kerjakan. Ya, di bawah ini adalah hasil pengukuran berat badan murid kelas 4 SD Dimas Daud. Yang beratnya 34 dalam kilo ya, kilogram, 34, 31, dan seterusnya. Perintahnya adalah berdasarkan data tersebut hitunglah rata-rata atau min dari berat badan murid. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan data tersebut juga tentukanlah nilai tengah atau median. Oke, yang C, berdasarkan data tersebut tentukanlah nilai yang sering muncul atau modus. Bisa? Ya, jadi ada latihan 1 tadi membuat menyajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya dari tabel dibuat diagram batang. Kemudian yang latihan 2 adalah menghitung rata-rata atau min, menghitung nilai tengah atau median, dan yang ketiga menghitung nilai yang sering muncul atau modus. Oke, ini saja yang bisa Pak ajarkan kepada kalian, dan ada latihan yang harus kalian kerjakan. Pohon berharap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, ya, walaupun tidak bisa dikontrol oleh Pak Wawan seperti di kelas, tapi kalian bisa minta tolong kepada orang tua. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian menggambar tabel, membuat tabel gunakan penggaris, kalian membuat diagram batang gunakan penggaris. Batang-batangnya nanti kalian bisa juga warna sesuai kesukaan kalian, dan dikumpulkan nanti hasil latihan tersebut. Ya, tidak banyak, supaya kalian juga bisa belajar yang lainnya, sehingga kalian bisa membagi waktu. Pesan Pak Wan buat kalian adalah, ya, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian, sering-sering cuci tangan, ya, dengan menggunakan sabun, karena itu akan menjaga kebersihan tangan kita dari virus ataupun bakteri. Kemudian jangan milih-milih makanan yang disediakan mama kalian. Itu makan pasti semua adalah makanan yang bergizi. Kemudian, ya, berolahraga, main sepeda, ya, pagi-pagi main sepeda, jogging di depan rumah, supaya kalian tetap sehat. Dan
Kawan berdoa buat kalian bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kalian sehingga kalian semua sehat, dihindarkan dari virus yang sekarang ini ditakuti oleh banyak orang. Kita tidak usah ketakutan, tapi kita harus waspada tadi dengan menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Oke, sebelum kawan akhiri pelajaran kita hari ini, kawan akan kembali berdoa buat kalian ya. Oke, semua tunduk mata, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini Tuhan. Biarlah apa yang bisa hamba-Mu sampaikan kepada anak-anak akan dapat dimengerti dengan mudah oleh anak-anak, dan mereka mendapat ilmu yang akan berguna untuk kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, Kamu memberkati setiap anak-anak-Mu supaya mereka semua sehat dalam lindungan Tuhan. Kami memberkati orang tua dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah dalam keadaan yang sulit ini berkat Tuhan tercurah atas setiap keluarga anak-anak-Mu ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau menjagai melindungi kami semua, dan kami percaya semuanya ini akan cepat berlalu dan kami bisa kembali belajar di sekolah dengan penuh sukacita. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.